Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Dari berita tadi, di sini ada gak sih yang ngerasa memutuskan membangun IKN? Kalau si mantan ibu malah gak ngerasa bikin keputusan kayak gitu loh ya. Oke lah ya, kita berhusnuzon saja kalau pernyataan pemimpin kita itu sekedar sanepo atau kiasan doang, yang maksudnya pembangunan IKN itu untuk kepentingan rakyat secara luas. Tapi balik lagi, kenapa sih ini kota beritanya makin jadi tarik ulur kayak gitu? Yakin bakal jadi ibu kota gak sih? Banyak yang ragu kalau ibu kota Nusantara bakal jadi ibu kota yang proper layaknya Jakarta. Si mantan ibu ini juga memang ngerasa cenderung ke gagasan-gagasan yang meragukan IKN akan bersulit bertahan, bahkan terancam mangkrak. Karena IKN tidak lahir dan tumbuh seperti ibu kota dan kota besar lainnya. Banyak faktor-faktor yang hingga saat ini justru tidak menunjukkan IKN potensi pertumbuhannya sebagai kota itu positif. Tapi bukan berarti gagasan mantan WB ini tidak beralasan atau didasari oleh fanatisme pihak politik tertentu, tapi karena hal-hal yang bersifat teknis. Background si mantan ibu ini kan pernah kerja di perencanaan proyek-proyek infrastruktur kayak gitulah ya, meski skala kecil atau menengah, dan sekolahnya pun sejurusan dengan pekerjaan si mantan ibu sebelumnya. Jadi ya gatel kalau nggak beropini tentang IKN dalam membahas di channel Mantan Wibu. IKN tagline pembangunan utamanya ialah pemerataan, baik dari segi ekonomi, penduduk, dan pembangunan dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur, karena sekitar 58% PDB dan 56% penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Indonesia selama ini seolah Jawa sentris, yang otomatis pemerintah ingin memindahkan menjadi Indonesia sentris yang posisinya harus di tengah Indonesia. Kabupaten Penajam yang dipilih lokasinya sebuah daerah yang didominasi oleh hutan produksi, perkebunan sawit, pertambangan, dan sedikit perikanan yang berbasis pedesaan. Nah, di sini masalahnya, lokasi IKN sepengetahuan dan menurut saya tidak sesuai dengan latar belakang lahir dan berkembangnya sebuah kota besar yang proper pada umumnya. Setidaknya secara teori ada beberapa faktor yang mendukung tumbuh kembangnya sebuah kota besar, di mana sebuah kota besar akan tumbuh di atas faktor ekonomi, sosial, dan geografis. Apalagi untuk sebuah ibu kota, karena ibu kota ialah pusat dari perencanaan urban yang kompleks yang bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan penggunaan ruang kota untuk mendukung berbagai fungsi penting, termasuk administrasi pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan interaksi sosial. Proses perencanaannya pun melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, dan geografi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Di mana untuk memenuhi kriteria definisi tadi, masih Jakarta yang memenuhinya. Jakarta sudah memiliki ruang kota yang dioptimalkan untuk berbagai kegiatan, ya meskipun suka ada kurangnya gitulah ya. Nah, IKN perlu diadakan terlebih dahulu faktor penggerak ekonomi sosial, sedangkan IKN masih berfokus pada pusat pemerintahan. Misalnya pada sektor ekonomi, menurut Central Place Theory oleh Walter Christoller, kota berkembang karena kemampuannya untuk menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Karena sebuah kota menawarkan berbagai layanan seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, hiburan, maka akan menarik penduduk dari wilayah sekitarnya untuk tinggal di sana, karena kota tersebut menawarkan peluang ekonomi dan sosial yang lebih baik. Kota-kota tumbuh karena adanya hierarki tempat sentral, di mana pusat-pusat urban yang lebih besar menyediakan layanan yang lebih kompleks, menarik banyak minat orang. Bila ditarik sejarahnya, setiap kota besar maupun ibu kota secara historis pasti memiliki penggerak ekonomi utama dan bersama yang menjadi tawaran utama buat banyak orang mau tinggal di kota tersebut secara masif. Jakarta menjadi gerbang masuknya kapal-kapal dari luar dari era ke era hingga sekarang. Jakarta digerakkan oleh perdagangan yang dulunya berpusat di pelabuhan Sunda Kelapa dan ditopang oleh sektor pertanian juga di sekitarnya. Orang ramai mendatangi Jakarta karena ingin memasarkan barangnya atau mendapatkan barang, baik barang yang datang dari wilayah Jawa maupun dari luar Jawa. Contoh lain di kota Washington DC, sebelum ditunjuk oleh Kongres Amerika Serikat sebagai ibu kota baru, hanyalah sebuah wilayah pinggiran sungai Potomac yang ramai oleh pertanian dan peternakan. Ketika proyek pemindahan ibu kota dari New York ke Washington DC dilakukan, orang-orang lebih mudah untuk datang dan membangun kota karena wilayah tersebut sudah memiliki fondasi ekonomi dan penyedia kebutuhan primer. Contoh lain Beijing, sebelum menjadi kota besar, Beijing ialah tempat persinggahan di jalur sutra. Ekosistem perdagangan pun tercipta menjadi
tempat para pedagang berkumpul, ditambah lahan bejing yang bisa menghasilkan kebutuhan pangan seperti pertanian dan perkebunan. Nah, IKN ya, sepengetahuan si mantan ibu ini belum memiliki penggerak ekonomi bersama dan masih berbasis pedesaan atau tidak yang berada di IKN masih digerakkan oleh perusahaan tertentu, belum cukup untuk menjadi daya tarik masyarakat secara masif untuk mengadu nasib di wilayah IKN sekarang. Sedangkan yang dibangun sekarang untuk kebutuhan para pejabat dan pegawai dulu, otomatis IKN isinya nanti masih pegawai dan pejabat semua. Sebuah fasilitas yang dibangun seperti pasar, hotel, rumah sakit atau yang lainnya pasti awalnya bergantung pada keberadaan permintaan para pegawai dan pejabat ini. Ya, ada sih dari warga lokal ya, mungkin perusahaan perkebunan atau dari tambang setempat atau dari kota lain, tapi tentu jumlahnya masih sangat minim, masih belum rame gitu. Makanya perlu ada penggerak ekonomi utama atau bersama yang sifatnya padat karya, berawal dari sektor vital dan berkembang ke banyak sektor, tidak hanya sekedar digerakkan oleh sektor tertentu saja. Dari sektor sosial, keberadaan penduduk ialah kunci majunya sebuah kota. Yang ngapain coba kalau orang-orangnya nggak ada dan nggak berkembang, itu kota ya mau jadi apa gitu kan. Nah, penduduknya bisa dari suku atau ras tertentu yang lama mendiami di wilayah tersebut, atau memang para pendatang yang awalnya punya kepentingan di wilayah tersebut. Yang pasti keberadaan penduduk ini pasti didasari oleh faktor ekonomi juga. Seperti Jakarta yang ditopang oleh suku Betawi, keturunan Tionghoa, atau suku-suku Sunda di sekitarnya, bahkan ada pendatang dari Arab atau pendatang dari Jawa. Akibatnya sebuah pelabuhan yang namanya Sunda Kelapa itu menjadi simpul perdagangan yang didatangi banyak orang. Dan terciptalah tatanan sosial existing penggerak kota karena adanya dorongan mengapa orang-orang mau sampai meninggalkan daerah asalnya menuju kota. Apakah itu karena kemiskinan, ada bencana, isu keamanan, atau tidak terciptanya peluang kerja yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dan juga adanya tarikan dari sebuah kota atau wilayah tertentu yang menawarkan peluang-peluang baru yang mendatangkan banyak orang karena ada peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Ini disebut juga dengan teori migrasi push and pull yang dipopulerkan oleh Everett Lee tahun 1966. Dari teori ini, menurut si mantan wibu ini ya, IKN belum memiliki potensi tarikan yang cukup karena hingga saat ini fokus pembangunannya ya itu masih diperuntukkan oleh kegiatan pemerintahan beserta para pejabat dan pegawainya. Karena demikian, nah penilaian Anbin ya, justru tatanan sosial ini masih statis, masih gitu-gitu aja. Sektor-sektor lain yang mengakomodir kebutuhan para pegawai, pejabat dan perangkat aparat pasti perkembangannya hanya sampai di titik tertentu saja. Ya kenapa? Ya karena dengan jumlah yang terbatas, bukannya saya meragukan warga Penajam, warga Pasir, Balikpapan, Samarinda bisa berperan dalam mengembangkan IKN sebagai ibu kota ya, bukannya ragu ke mereka. Tetapi ya tidak semua kalangan di wilayah tersebut terimbas oleh keberadaan IKN hingga saat ini. Belum ada dorongan atau urgensi yang meninggalkan wilayah asalnya untuk mendapatkan yang menarik di IKN. Emang perlu ya, emang vital ya keberadaan penduduk atau orang-orang di ibu kota baru seperti IKN. Ya menurut saya mah ya penting lah, karena ibu kota harus bisa merepresentasikan secara umum kemajemukan dan kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia kepada dunia luar. Karena ibu kota merupakan simbol negara, maka posisi geografis yang menguntungkan harus dimiliki oleh IKN. Jakarta terdapat di teluk yang memungkinkan kapal-kapal untuk bersandar karena memiliki ombak yang relatif tenang. Setidaknya 12 sungai mengalir membelah Jakarta yang memberikan kebutuhan air untuk pangan dan kehidupan sehari-hari, juga sebagai transportasi baik dari hulu menuju pusat kota maupun sebaliknya menuju pantai ya, yang masuknya melalui mora-mora sungai, yaitu zaman dulu. Nah, Manila dan Tokyo juga mirip dengan Jakarta geografisnya yang berada di teluk dan dialiri oleh banyak sungai. Tentu banyak kota lain yang memiliki keunggulan geografis sendiri. Hingga setidaknya ada 8 teori perkembangan kota yang mengacu pada letak geografis. Ke-8 teori tersebut memiliki kesamaan acuan teori seperti: 1. Adanya sektor pertanian atau penyedia pangan. 2. Letaknya yang strategis. 3. Alur perdagangan atau penyedia jasa. 4. Tersedianya kebutuhan-kebutuhan lain. Sayangnya IKN tidak dibangun terlebih dahulu dari keempat hal tadi.
Oke lah ya, kita fokus dulu ke letak strategisnya ya, jangan dulu bahas yang lain. Secara letak di peta Indonesia, memang IKN itu sangat sentris, tepat di tengah wilayah negara kita. Namun secara domestik ya, wilayah Penajam yang dijadikan IKN bukanlah alur perdagangan yang ramai. Memang terletak di jalan poros Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Namun mayoritas kendaraan tidak melintas di jalan poros ini yang menuju Balikpapan atau menuju perbatasan Kalimantan Selatan. Mereka lebih memilih menyeberang melalui Pelabuhan Penajam langsung dan Pelabuhan Balikpapan, di mana aksesnya bila di Pelabuhan Balikpapan bisa langsung ke kota Balikpapan maupun diteruskan ke Samarinda melalui tol. Nah, sebaliknya yang menuju Kalimantan Selatan dari Pelabuhan Penajam bisa langsung menuju arah Tanah Grogot ke perbatasan Kalimantan Selatan. Nah, jalan yang sekarang berada di wilayah IKN ini itu terkenal memutar dan tidak hemat waktu tempuh. Kebanyakan yang melintas jalan IKN ini hanya warga setempat atau menuju area pertambangan dan perkebunan di wilayah tersebut. Sehingga bukan jadi wilayah yang proper untuk terjadinya perdagangan atau jadi tempat berkumpulnya berbagai barang komoditi. Selain itu ya, menurut saya faktor-faktor seperti IKN yang berada satu daratan dengan negara lain, 2. Kerusakan lingkungan karena deforestisasi, 3. Markas dan pangkalan TNI yang belum proper mengamankan IKN layaknya di Jawa untuk mengamankan Jakarta, 4. Jarak dari kota terdekatnya yang cukup makan waktu hingga 2 jam, menambah alasan mengapa IKN masih tidak proper sebagai ibu kota. Sekarang oke, sarannya untuk IKN ya, semoga bisa membantu lah ya, sekedar saran aja. Tapi sebelumnya subscribe, komen, dan like dulu. Bila melihat pola pembangunannya, kesalahan IKN hanya satu, yaitu prioritas pembangunan yang diutamakan untuk administrasi pemerintahan dahulu ketimbang pembangunan sektor-sektor ekonomi dan perencanaan pengembangan wilayah di sekitar IKN. Sehingga masyarakat pun belum memiliki alasan untuk berbondong-bondong mengadu nasib dan mengembangkan ibu kota yang baru ini. Di samping itu, fasilitas dan suplai kebutuhan para pegawai dan pejabat di IKN akan tersedia sejalan hidupnya perekonomian dan kondisi sosial masyarakat di wilayah tersebut. Urusan IKN masih butuh infrastruktur dan letak geografisnya yang tidak unggul seperti Jakarta, masih kurang investor juga. Itu masih ada kesempatan untuk memperbaikinya di lain waktu di masa depan. Toh investor pun pasti memikirkan mengenai pangsa pasar di wilayah di daerah yang rencananya uangnya akan ditanam dan juga menjanjikan terbentuknya perputaran uang yang baru. Tentu investor tertarik menanamkan investasinya. Ya, cobalah hidupkan dulu ya perekonomian setempat dengan membangun wilayah industri dan perdagangan di daerah Penajam gitu, atau meningkatkan wilayah industri di Balikpapan ke arah IKN, atau membuat sebuah center industri pengolahan pangan lah yang gak terlalu ribet gitu di IKN, di samping pembangunan fasilitas dan infrastruktur administrasi pemerintahan. Oke, kalau urusan waktu ya pasti lama lah ya, tapi bila tidak berkomitmen untuk dilaksanakan, yaitu IKN terancam mangkrak. Cukuplah segitu unek-unek admin mengenai IKN ya, semoga bermanfaat. Maafkan bila ada salah kata yang tak berkenan ya, maklum namanya juga orang yang kritik. Kita ketemu lagi di lain waktu, stay terus di Banten Wibu.